Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pengembangan media sederhana PowerPoint dalam pembelajaran ekonomi, yang dimana pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi ini diampu oleh dosen Pak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Adapun anggota kelompok 1 yaitu terdiri dari Saudara Wahyudi, saya sendiri Nurrahma Alzaria, Inesa Rahwania, Ajeng Noverla Winda, Cynthia, Winda Sumiarti. Yang pertama ada latar belakang pentingnya media PowerPoint dalam pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sebuah sarana pembelajaran yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang dibuat untuk memudahkan dalam penyampaian materi ketika mengajar di sekolah. Hal seperti itu sangat membantu guru dalam mengajar di sekolah dan merupakan solusi untuk membuat siswa senang ketika belajar dan tidak merasa jenuh. Pemakaian atau penggunaan media juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran di sekolah. Sebagai alat bantu dalam mengajar, media juga diharapkan dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, mempertinggi daya serap, serta retensi belajar siswa. Pentingnya penggunaan media dalam proses pembelajaran siswa antara lain pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Bahan pengajaran akan lebih jelas dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran yang diajarkan pada hari tersebut. Metode yang digunakan mengajar lebih bervariasi, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati video, gambar, melakukan dan mendemonstrasikan. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut agar dapat memanfaatkan alat-alat yang telah disediakan oleh sekolah untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Namun dalam proses pembelajaran, guru lebih cenderung menggunakan metode ceramah tanpa berusaha menggunakan media pembelajaran untuk dapat merangsang aktivitas belajar sehingga siswa cenderung bosan, tidak aktif, dan mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa diantaranya adalah kurangnya pemahaman siswa dalam menyelesaikan materi tentang model, pelaku, perilaku konsumen, dan produsen kegiatan ekonomi, yaitu dalam penyajian materi, guru kurang memanfaatkan media pembelajaran terutama dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint. Kenyataan yang ada bahwa di sekolah itu memiliki LCD, laptop, dan komputer. Akan tetapi, guru kurang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Ditambah lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran jarak jauh sekarang sudah terbiasa dilakukan secara daring, di mana hal ini menuntut para guru dan siswa memanfaatkan kemajuan teknologi. Dahulu, media seperti PowerPoint dianggap sebagai media canggih. Namun, seiring berubahnya zaman dan berubahnya pola pembelajaran secara daring ini, maka PowerPoint sudah menjadi media yang biasa dipakai dalam proses pembelajaran sekarang. Microsoft PowerPoint cocok untuk mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran ekonomi, karena materi pembelajaran akan menjadi lebih menarik melalui efek visual yang ditampilkan, yaitu dapat menampilkan grafik, tabel, gambar, video, dan lain-lain. Penyampaian pembelajaran akan lebih efektif dan efisien, sebab materi pembelajaran yang disampaikan secara utuh, ringkas, dan cepat melalui poin-poin materi, sehingga dalam menjelaskan penjelasan, guru menjadi lebih terarah dan para siswa lebih mudah memahami penjelasan dari guru. 2. Analisis kebutuhan media PowerPoint terhadap pembelajaran siswa kelas 10 tingkat SMK. Analisis kebutuhan media ini didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, di mana peserta didik kelas 10 SMK ini dalam proses peralihan dari SMP ke jenjang SMK yang masih menyesuaikan diri di lingkungan sekolah baru. Ditambah lagi dengan lingkungan sosial yang jauh berbeda saat SMP, di mana pergaulan bebas masih sangat mendominasi. Media pembelajaran ini dirancang berdasarkan indikator pencapaian dan tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru dalam silabus dan RPP sesuai dengan kurikulumnya yang berlaku. Media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik dari materi pembelajaran yang akan disampaikan. Media PowerPoint dapat dipilih sebagai media yang akan digunakan dalam materi pembelajaran model, pelaku, perilaku konsumen, dan produsen kegiatan ekonomi, karena di dalam media ini dapat disertakan gambar, bagan, tabel, kurva, dan lain-lain, serta dapat menyajikan poin-poin materi yang ingin disampaikan oleh guru, di mana manfaatnya siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi. 3. Analisis karakteristik penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran.
Karakteristik dari media pembelajaran yang digunakan yaitu media PowerPoint, antara lain penyajian menarik karena adanya permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto, sehingga membuat peserta didik menjadi lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Kemudian, media ini dapat lebih merangsang peserta didik untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik karena isi materinya lebih bersifat poin-poin penting, serta tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Media ini dapat disimpan dalam bentuk data dalam jangka waktu yang lama, praktis, dan penyajiannya yang ringkas, memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dalam menggali materi yang diberikan dan memancing siswa untuk aktif bertanya sehingga pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung kondusif dan interaktif. Media pembelajaran PowerPoint ini mudah diakses baik oleh guru maupun oleh siswa, tidak memerlukan keahlian khusus di bidang desain grafis untuk merancang media ini. Guru hanya perlu menuangkan materi yang telah diringkas menjadi poin penting dan memvisualisasikannya dalam data yang diperlukan terkait pembelajaran melalui bagan, kurva, grafik, dan lain sebagainya. Untuk mengakses PowerPoint yang telah dibuat pun sangat mudah karena tidak memerlukan aplikasi khusus tertentu. Karena biasanya di perangkat komputer atau smartphone sudah tersedia aplikasi yang mendukung file jenis PowerPoint. Langkah-langkah dalam pengembangan media PowerPoint. Mempersiapkan alat berupa perangkat komputer yang terdapat software Microsoft PowerPoint. Persiapkan bahan berupa referensi materi, bisa dari buku, internet, e-jurnal, dan lain sebagainya, sesuai dengan topik materi yang akan diajarkan. Buatlah kerangka utama materi yang akan dimasukkan ke dalam Microsoft PowerPoint. Jika ingin lebih menghemat waktu, dapat menggunakan template PowerPoint yang terdapat di internet. Dengan template, akan memangkas banyak waktu pada saat proses mendesain. Dan juga akan lebih memudah membuat desain karena tinggal pilih slide, copy paste, edit dan simpan. Berikut contoh website yang menyediakan free template PowerPoint. B. Langkah-langkah membuat media pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, buka program Microsoft PowerPoint yang ada di perangkat komputer Anda. Atau jika menggunakan opsi template, maka bisa langsung untuk membuka template tersebut. Dalam kesempatan ini, kami selaku kelompok 1 menggunakan template untuk pembuatan media pembelajaran agar desain yang ditampilkan lebih eye-catching dan menghemat waktu. Untuk langkah yang kedua, yaitu pada slide pertama, mulai dengan memasukkan topik pembelajaran, yaitu modal dan pelaku ekonomi, serta perilaku produsen dan konsumen. Untuk mengedit jenis dan ukuran font, dapat dilihat pada menu Home. Untuk langkah yang ketiga, inputlah subjudul materi di slide kedua. Bila dipandang perlu, cantumkan kembali judul utamanya. Untuk langkah yang keempat, inputlah poin-poin pokok materi setiap sub secara beruntut pada slide-slide berikutnya. Untuk langkah yang kelima, Anda dapat membuat atau memanfaatkan gambar sederhana dengan menggunakan fasilitas Shape dan Clip Art yang telah tersedia pada menu Insert. Dan untuk langkah yang keenam, melalui menu Insert, Anda dapat pula menginput berbagai macam ilustrasi seperti charts, picture, sound, and movie. Untuk dapat menginput picture, sound, movie, Anda harus lebih dahulu menyiapkan filenya di dalam komputer yang digunakan. Untuk langkah yang terakhir, dapat terus menginput materi maupun gambar yang diperlukan sesuai dengan materi yang telah dipersiapkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran, yang dimana PowerPoint merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide, presentasi yang interaktif sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan profesional. Penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat membantu seorang tenaga pengajar untuk memaparkan materi kepada peserta dengan lebih mudah sehingga transformasi ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar. Penggunaan media ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif
media pembelajaran di kelas agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih menarik, bervariasi, dan menyenangkan serta dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Pada saat ini, di era modern, dunia pendidikan banyak memanfaatkan adanya penggunaan IT dalam segala aspeknya termasuk pada aspek pembelajaran di kelas. Salah satu pemanfaatan IT ini adalah pemanfaatan penggunaan laptop atau komputer. Dalam pembelajaran terkait materi, perilaku konsumen ini dilaksanakan secara daring atau secara online. Kami akan menampilkan slide PowerPoint-nya kepada peserta didik lewat aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan dari penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran. Yang pertama, kelebihan penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran. 1. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Yang kedua, lebih merangsang siswa untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Yang ketiga, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Yang keempat, dapat diperbanyak untuk kebutuhan peserta didik dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Yang kelima, dapat disimpan dalam bentuk data sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang keenam, materi pengajaran dapat dibuat sendiri oleh guru. Yang ketujuh, lama penyajian suatu gambar dapat diatur oleh guru sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk pengajaran individual atau kelompok. Yang kesembilan, dilengkapi banyak tools untuk membuat bahan ajar yang bagus. Adapun kekurangan penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran. Yang pertama, membutuhkan perangkat media pendukung seperti komputer. Yang kedua, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Yang ketiga, perlu adanya pelatihan dalam membuat media ini. Yang keempat, pembuatan bahan ajar menggunakan media ini membutuhkan waktu yang lama untuk merancang supaya bisa menarik. Yang kelima, pendidik harus memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan program tersebut agar tidak mengalami kesulitan. Yang keenam, perlu adanya komputer yang memiliki spesifikasi yang baik untuk mendukung penggunaan program mikroskop tersebut. Berdasarkan pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang memungkinkan untuk dapat merancang dan membuat presentasi secara mudah, cepat, serta dengan tampilan yang menarik dan profesional. Microsoft PowerPoint cocok untuk mata pelajaran, khususnya mata pelajaran ekonomi, karena materi pembelajaran akan menjadi lebih menarik melalui efek visual yang ditampilkan, yaitu dapat menampilkan grafik, tabel, gambar, video, dan lain-lain. Penyampaian pembelajaran akan lebih efektif dan efisien sebab materi pembelajaran yang disampaikan secara utuh, ringkas, dan cepat melalui poin-poin materi, sehingga dapat menjelaskan pelajaran guru menjadi lebih terarah dan para siswa lebih mudah memahami penjelasan dari guru. Nah, itulah tadi merupakan paparan dari kelompok 1, semoga bisa dapat dimengerti dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.